Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini saya sebagai moderator Amanda Putri Dewi Wijaya dengan NIM 146 akan memandu presentasi kali ini. Baik, dipersilahkan waktu dan tempat untuk Lailatul Humaira. Waktu dan tempat dipilih. Baik, terima kasih kepada moderator. Amanda Putri, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Bisa minta tolong dilanjut. Studi ATHG dan keempat perlu ditingkatkan secara terus-menerus agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan dan menjamin keberlangsungan negara selama mungkin. Konsep keberlangsungan suatu negara dan bangsa yang diupayakan melalui pembangunan nasional disebut dengan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya geopolitik dan geostrategi. Perkembangan iptek yang semakin maju juga dapat menuntut upaya untuk membina agar mampu menghadapi ATHG yang muncul, baik dari dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya, mempelajari konsep ketahanan nasional diharapkan mahasiswa mampu mempelajari wawasan Nusantara sebagai landasan ketahanan nasional dan kaitannya dengan geostrategis dan geopolitik. Next. Masalah yang dibahas, yang pertama pengertian dan tujuan geostrategis, yang kedua pengertian ketahanan nasional, ketiga hakikat ketahanan nasional, keempat fungsi dan sifat ketahanan nasional, kelima konsep dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional, selanjutnya adalah hubungan antar Trigatra dengan Pancagatra, kemudian contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia, dan yang terakhir adalah radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Pengertian dan tujuan geostrategis. Geostrategis itu merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan berhubungan dengan lokasi strategis yang berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara. Menurut Lembanas 2021, geostrategis sangat penting bagi bangsa dan negara yang merdeka karena setiap negara memerlukan strategi sendiri untuk memanfaatkan kebijakan nasional dari wilayahnya sendiri untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategis di Indonesia juga digunakan sebagai pedoman untuk menjaga ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astragatra yang disesuaikan kondisi dan perkembangan bangsa. Next. Pengertian ketahanan nasional. Dalam bahasa Inggris, ketahanan nasional berarti national resilience, yang berarti fleksibel atau dinamis. Ketahanan nasional merupakan konsep keberlangsungan atau suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional. Ketahanan nasional menjadi kebutuhan dan prinsip keberlanjutan yang sangat penting bagi setiap warga negara. Karena ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab bagi pemerintah saja, tapi semua warga turut serta mempertahankan keberlangsungan suatu negara dan bangsa. Hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Next. Fungsi ketahanan nasional ada 4. Yang pertama sebagai landasan utama pembangunan nasional, yaitu sebagai arah dan pedoman. Yang kedua sebagai pola dasar pembangunan nasional. Yang ketiga sebagai doktrin nasional, dan yang terakhir sebagai sistem nasional. Kemudian ada sifat ketahanan nasional, ada 6. Yang pertama manunggal, kedua dinamis, ketiga berwibawa, keempat mawas ke dalam, kelima tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan, dan yang terakhir adalah percaya pada diri sendiri. Next. Konsep dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan setiap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan dan pemberdayaan lingkungan. Pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode
Astragatra yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia, keterkadaan dan kekayaan alam, dan masih banyak. Next. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan setiap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur aspeknya secara struktural, fungsional. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra terdapat hubungan yang erat, yang dinamakan interrelasi dan interdependensi, yaitu saling berhubungan dan ketergantungan, sehingga kelemahan satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan bidang lainnya dan mempengaruhi kondisi keseluruhan. Contoh implementasi geostrategis bagi warga negara Indonesia. Wujud implementasi geografis masyarakat Indonesia melalui bela negara yang sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45. Adapun nilai terkandung dalam bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya. Kemudian radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar, sedangkan secara harfiah radikalisme diartikan sebagai habis-habisan. Tujuan utama radikalisme adalah mengusung konsep jiwa untuk melakukan perubahan, sikap intoleran, perilaku radikal, dan aksi terorisme merupakan mata rantai yang saling berkaitan. Agar mampu memberantas aksi terorisme, maka diperlukan upaya untuk meredam perilaku radikal. Perilaku radial dapat dicegah dengan menghapus sikap intoleran yang terjadi di tengah masyarakat. Penanaman rasa toleransi keberagaman budaya di tanah suci. Contoh radikalisme yang terjadi di dunia antara lain yaitu perang salju antara penganut Protestan dan Katolik di Irlandia. Sedang yang kedua adalah sekolah di Irlandia melakukan kudeta berdarah dan pembunuhan penting pemerintah. Kesimpulan, geostrategis Indonesia adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kekuatan dan daya tahan dalam menghadapi kekuatan bagian datang dalam maupun luar negeri yang langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, membina aspek kehidupan nasional dan meneruskan peran metode Astragatra. Yang keempat, contoh dari implementasi ketahanan nasional adalah dengan melakukan gerakan. Yang terakhir adalah radikalisme adalah aliran yang tujuan untuk melakukan perubahan sosial secara drastis dengan cara keras. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Maaf Baik, itu tadi presentasi dari anak sumber. Nah, setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik. Mulai izin bertanya. Saya izin tanya. Izin. Baik. Bagaimana saat tadi tetap ada beberapa ancaman di ketahanan nasional. Bagaimana strategi untuk tidak adanya ketahanan nasional ini?
Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, dipersilahkan untuk Saudara Sofia mengajukan pertanyaannya. Baik, Dr. Humaira mendapatkan satu pertanyaan lagi dari Laila Sofia. Ini akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari Amanda. Jadi strategi yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat atau penduduk negara Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional itu bisa dengan kayak selektif dalam membaca atau menerima berita dan tidak terlalu pengaruh dengan berita di sosmed. Bisa menyaring budaya yang masuk, mencintai dan membeli produk Indonesia, menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada, tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, dan budaya, menjaga dan mencintai alam. Jadi kayak saling tidak ada konflik lah antara suku dan bangsa. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk yang Laila Sofia sebentar. Baik, untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Sofia mengenai contoh tantangan ATHG yang muncul dari luar negeri. Luar negara Indonesia itu yang banyak banget. Jadi misalnya yang pertama itu ada agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase,
terus sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan sepatis, dan pemberontakan bersenjata. Seperti itu. Baik, apakah ada penanya lainnya? Kalau memang ada, silakan gunakan fitur raise hand. Baik, saya rasa sudah tidak ada penanya lagi. Angka baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.